apalagi nahwu itu sangat mudah. Jangan dengar dari siapapun nahwu itu sulit. Salah satunya, mungkin orangnya tidak paham atau belajar sama guru yang belum bisa menyampaikan nahwu itu dengan cara jelas. Ilmu itu sangat mudah, yang penting pemateri atau yang menyampaikan adalah memahami ilmunya secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Selamat datang para pecinta bahasa Arab di channel kami, channel Al-Arabiyyah Al-Fusha. Nama saya Murad Adil dan saya guru bahasa Arab dan guru agama fikih, nahwu, sarf, usul, hadis dan lain-lainnya. Tujuan saya melalui channel ini memudahkan cara belajar ilmu agama dan khususnya bahasa Arab. Di channel ini kita akan memulai kursus yang baru. Kursus yang baru yaitu kursus ilmu an-nahwu. Di channel ini sudah ada kursus untuk percakapan level pertama, kemudian ada kursus untuk kata kerja, kemudian juga ada kursus bagaimana kita membuat atau menulis atau berbicara dengan kalimat yang sederhana. Nah, sekarang adalah waktu untuk kita memulai belajar nahwu, atau dalam ibarat yang lain kita mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab yang membantu kita untuk belajar atau berbicara bahasa Arab. Kenapa kita berbicara atau penting juga kita belajar ilmu nahwu was sarf? Ilmu nahwu adalah ilmu tata bahasa. Maksudnya apa? Maksudnya jadi supaya kita memahami posisi kata dari berbicara kita atau sifat kata dari berbicara kita, itu kita perlu mempelajari ilmu nahwu dan ilmu as-sarf. Ini adalah kepentingan ilmu an-nahwu. Begitu juga kalau kita belajar Al-Quran atau baca Al-Quran, kita mungkin sudah faham arti dan faham kata, tapi apa posisi kata dari huruf atau dari kalimat ini atau dari ayat ini, kita perlu memahami ilmu an-nahwu. Oleh karena itu kita sekarang akan memulai belajar ilmu nahwu, dan sudah kalian yang mungkin sudah nonton saya dari sebelumnya, cara untuk belajar ilmu nahwu saya mengakhiri ilmu nahwu setelah kita sudah ambil berbicara yang cukup atau belajar berbicara yang cukup. Di video ini, mungkin video ini agak panjang sedikit, tapi saya yakin Anda setelah belajar nahwu dengan video ini, Anda sudah memiliki gambar umum dari atas untuk seluruh ilmu nahwu. Jadi Anda bisa faham dasar ilmu nahwu yang memudahkan Anda pindah ke langkah berikutnya dalam ilmu nahwu. Maka penting sekali Anda jangan loncat-loncat dalam video ini. Anda perlu fokus saat menonton video ini. Nah, kemudian cara belajar ilmu nahwu, mungkin Anda bilang banyak sekali sudah yang mengajarkan ilmu nahwu di channel-channel YouTube. Saya bilang bahwa belajar ilmu nahwu bersama saya itu beda sekali dengan cara-cara orang lain. Karena saya akan mempelajari dengan kita melihat kalimat dan kata-kata dulu lebih dahulu daripada kaidah. Setelah kita memahami kosakata atau memahami kalimat, baru kita menjelaskan kaidah sesuai kalimat yang kita berbicara. Biasanya mungkin orang yang mengajarkan ilmu nahwu seperti ngajar kitab Ujrumiyah atau kitab Qatrun Nada atau Syudurud Dahab atau Alfiyah pun, biasanya mereka menjelaskan kaidah dan memberikan satu contoh. Tapi kita tujuannya di pelajaran kita memudahkan hal ini. Hal ini yang mudah kita melihat kaidah atau contoh lebih dahulu daripada kaidah. Maka kita jangan lama-lama, mari kita mulai langsung. Seperti Anda lihat di sini, kita melihat kaidah-kaidah yang kita akan bahas dalam video ini. Ada beberapa kaidah, sekitar jumlahnya 15 kaidah. Videonya tidak lama sekali, tapi penuh dengan faedah-faedah yang terisi dalam video ini. Kita akan mempelajari al-jumlah al-mufidah, jumlah berfaedah.
Kemudian akan belajari ajza'ul jumlah, bagian-bagian jumlah, aqsamul fi'il, al-fa'il, al-maf'ul bih, al-mubtada, al-khabar. Yang semua Anda lihat di sini 15 kaidah kita akan mempelajari, dan kaidah ini penting sekali dan membantu kita untuk berbicara. Maka jangan loncat-loncat, Anda penting belajar atau menonton video ini dari awal sampai akhir, dan saya yakin setelah video ini Anda bilang ilmu nahwu itu tidak sulit seperti yang saya dulu perkira. Mari kita lihat langkah atau kata atau kalimat berfaedah atau al-jumlah al-mufidah. Kita lihat di sini al-bustanu jamil. Al-bustan jamil maksudnya apa? Kebun indah atau kebunnya bagus. Al-bustanu jamil. Kemudian qatafa Muhammadun zahratan. Ya'ishu samaku fil ma. Ini yang disebutkan dalam bahasa Arab adalah al-jumlah al-mufidah, kalimat berfaedah. Gimana itu maksudnya kalimat berfaedah? Kalimat berfaedah ini yang membuat orang saat mendengar kita langsung memahami apa maksud dari tujuan kita dan tidak heran atau tidak bingung apa maksud dari berbicara kita. Kalau beliau ucap al-bustanu jamil, kata al-bustanu jamil, beliau menyampaikan atau berbicara kepada kita bahwa kebunnya indah. Maka faedah yang kita dapat atau manfaat yang kita dapat, kita tahu ilmunya yang baru bahwa kebunnya indah. Mungkin kita tanya, kebunnya gimana? Baru beliau bilang al-bustanu jamil. Maka bagi kita berbicara al-bustanu jamil adalah kata yang berfaedah. Coba kalau kita memisahkan al-bustanu saja. Kita cuma baca al-bustan. Apakah Anda dapat berfaedah dari kata al-bustan? Hanya mendapat arti aja, kebun, tapi belum tahu kebunnya itu sifatnya apa atau maksudnya dari bicara ini apa. Tidak dapat berfaedah kecuali tergabung dengan kata yang berikutnya yaitu jamil, bahwa itu jamil, seperti ini. Kemudian qatafa Muhammadun zahra. Qatafa memetik siapa? Muhammadun zahratan, bunga. Jadi kalau kita memisahkan qatafa saja, kita belum tentu bisa memahami apa maksud dari kata. Misalnya kalau kita cuman ambil kata qatafa, apakah kita bisa paham sesuatu? Tidak. Maka faedah belum dapat. Maka itu tidak disebutkan jumlah atau tidak disebutkan kalimat. Kalimat atau jumlah atau al-kalam dalam bahasa Arab itu adalah yang memberikan kepada kita faedah yang sempurna. Kemudian ya'ishu samaku fil ma. Kalau misalnya kita ambil kata fil ma. Fil ma. Kita faham arti fi, kita faham arti al-ma, di air. Tapi apa itu yang dalam air? Kita belum dapat faedah. Maka tidak bisa dapat kecuali tergabung dengan sempurna. Yaitu apa? Yaitu fil ma. Maka karena itu berbicara dalam bahasa Arab atau al-jumlah dalam bahasa Arab itu harus berfaedah, mufidah, atau al-kalam. Al-kalam yang disebutkan jumlah itu al-kalam itu harus berfaedah. Maka kalau kalam itu belum memberikan faedah, maka itu tidak disebutkan kalam. Itu tidak disebutkan kalam. Ini adalah poin pertama dari pelajaran kita. Kemudian poin yang kedua, al-kalam atau al-kalimah minimal terdiri dari dua kata. Dua kata atau tiga atau empat kata. Itu minimal, berarti minimal dapat kata yang berfaedah atau kalimat berfaedah minimal dua kata. Terus kita kadang dalam bahasa Arab ada kata qum. Qum itu perintah untuk berdiri. Kalau misalnya ada orang bilang qum atau ijlis. Ijlis ini duduklah, itu perintah. Itu satu kata. Apakah kita dapat faedah atau tidak? Iya, kita dapat faedah karena kita ada perintahan untuk duduk. Berarti kita duduk, sudah ada faedah. Terus kenapa tadi bilang bahwa minimal al-kalam itu harus terdiri dari dua kata? Di sini walaupun secara yang tertulis adalah satu kata, tapi hakikatnya ada kata yang tidak dilafazkan, yaitu ijlis anta, duduk kamu. Tapi karena kita sudah faham maksudnya apa dari kata ijlis saja, maka
orang Arab tidak biasa disebutkan kata anta. Maka hakikatnya itu terdiri dari dua kata. Maka minimal berbicara dalam bahasa Arab adalah terdiri dari dua kata. Itu adalah kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua adalah ajza'ul jumlah. Kalau kita sudah tahu bahwa al-jumlah terdiri minimal dari dua kata dan kata ini atau kalimat ini harus berfaedah, maka apa bagian-bagian kata dalam bahasa Arab? Apa bagian kata dalam bahasa Arab? Kalau kita lihat di sini, rakiba Ibrahimu al-hisan, yahsudu al-fallahu al-qamha. هل تحب السفر تجري السفينة على الماء. Kita lihat di sini rakiba. Rakiba itu kata kerja, fi'il dalam bahasa Arab. Karena itu apa? Yahsudu fi'il, kata kerja juga. Tuhibbu kata kerja fi'il. Tajri juga apa? Kata kerja, yaitu apa? Fi'il. Maka bagian pertama ada fi'il. Kemudian Ibrahim. Kalau kita lihat Ibrahim itu ismu الشخص nama orang. Al-hisan ismu al-hayawan nama hewan. Kemudian al-fallah juga nama apa? Nama orang, termasuk al-fallah itu nama orang. Kemudian al-qamh nama tanaman gandum. Al-qamh itu apa? Nama gandum atau nama nabat atau tanaman buah. Naam, an-nabat. Nabat itu adalah tanaman. Kemudian as-safar. As-safar adalah makna pepergian. As-safinatu kapal. Apa yang kita faham dari sini? Kalau kita lihat nama orang atau nama hewan atau nama tanaman atau buah-buahan atau nama sesuatu, ini yang namanya dalam bahasa Arab al-ism. Maka ini adalah bagian pertama dari kalimat bahasa Arab. Kalimat bahasa Arab terdiri dari bagian pertama al-ism. Seperti apa di sini? Ibrahim, al-hisan, al-fallah, al-qamh. Pokoknya nama semua sesuatu itu disebutkan al-ism. Kemudian kalau yang kedua yaitu al-fi'l. Kalau ism itu berarti nama sesuatu. Kalau al-fi'l yang memberikan makna zaman atau perbuatan, yang memberikan makna perbuatan, fi'il, perbuatan. Nah, itu adalah apa? Adalah al-fi'l. Kemudian kalau kita lihat di sini ada kata hal. Jadi ism itu memberikan nama sesuatu. Kalau al-fi'l memberikan bahwa ini perbuatan, maupun masa lalu atau masa sekarang atau masa depan. Atau al-harf, huruf. Al-fi'l itu hal, huruf itu hal atau ala, ada ala. Kalau kita lihat di sini hal dan ala itu tidak bisa pisah atau datang sendiri. Belum tentu memberikan faedah kalau datang sendiri. Maka kita tidak bisa memaham arti kata ala atau kata hal atau kata huruf apapun kecuali tergabung dengan salah satu fi'il atau ism. Baru bisa kita memaham apa maksud dari huruf. Maka kalau kita lihat kesimpulannya, ajza'ul jumlah atau bagian jumlah terdiri dalam bahasa Arab dari ism, nama sesuatu maupun orang, tanaman, hewan, nama sesuatu apapun. Kemudian fi'il yaitu apa? Perbuatan, kata yang merupakan perbuatan. Kemudian huruf, dan huruf itu adalah tidak bisa datang sendiri kecuali tergabung dengan fi'il atau dengan ism. Ini adalah kesimpulan dari ajza'ul jumlah, bagian-bagian jumlah dalam apa? Dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini berikutnya adalah aqsamul fi'l. Tadi kan kita sudah tahu al-ism. Kita sudah tahu al-ism. Sekarang al-fi'l. Fi'l itu merupakan perbuatan. Merupakan apa? Merupakan perbuatan. Kalau kita lihat di sini waqafa ar-rajulu. Waqafa berdiri. Ar-rajulu laki-laki. Dha'a al-kitabu. Dha'a hilang. Al-kitabu buku. Kalau kita lihat di sini kata waqafa dan kata dha'a artinya berdiri. Di sini kalaunya artinya dha'a, hilang. Tapi itu merupakan atau maknanya hal yang terjadi, yang terbuat, yaitu waqafa. Tapi kapan zamannya?
Karena ini merupakan di masa yang lalu, jadi maksudnya masa yang lalu sebelum saya berbicara sudah berdiri orang. Maka itu merupakan al-madhi. Masa apa? Masa yang lalu, yang berbicara atau perbuatan yang terjadi sebelum saya berbicara, itu merupakan al-madhi, masa yang lalu. Maka yang pertama adalah al-fi'l al-madhi. Al-fi'l al-madhi. Maka al-fi'l al-madhi adalah setiap kata yang maknanya bahwa perbuatan terjadi sebelum saya berbicara atau sebelum berbicara secara umum. Da'a, hilang, jadi sudah hilang sebelum saya berbicara. Jadi saya bicara da'al kitab, berarti da'a itu terjadi sebelum sudah saya berbicara, sudah terjadi hilangan buku. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat contohnya, yaitu al-fi'l al-mudhari', aghsilu yadayya, yantabihu al-harisu. Naam, yantabihu al-harisu. Kemudian nal'abu bil kura, aghsilu yadayya, saya cuci tangan. Yantabihu al-haris, perhatian siapa? Al-haris, penjaga. Nal'abu bil kura, kita main bola. Naam. Kemudian ta'kulu al-bintu, putri makan. Naam. Maka kita lihat di sini aghsilu yadayya, saya mencuci tangan. Di sini mulai dengan kata dengan huruf hamzah. Di sini huruf fi'il mudhari' itu mulai dengan huruf ya. Di sini mulai dengan huruf na. Di sini mulai dengan huruf ta. Aghsilu yadayya, saya mencuci tangan. Aghsilu yadayya, sedang. Jadi kalau fi'il mudhari' itu merupakan sekarang terjadi cuci tangan, atau di masa depan dalam kata-kata yang lain, kita akan mempelajari di pelajaran berikutnya. Kemudian yantabihu, dia perhatian, perhatian. Naam. Maka nal'abu bil kurati ta'kulu al-bintu. Tamam, ta'kulu al-bintu. Maka apa arti fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah setiap kata maknanya bahwa ada sesuatu yang terjadi di zaman sekarang atau di masa depan. Dan harus kata kerja fi'il mudhari' itu mulai dengan salah satu huruf. Yang pertama al-hamzah, yang kedua al-ya, yang ketiga an-nun, yang keempat al-ta. Kemudian aghsilu berarti ana. Kalau hamzah itu ana berarti saya. Yantabihu huwa. Jadi ya itu merupakan huwa, dia. Kemudian nal'abu, ya, nal'abu kami atau kita, ya. Jadi nahnu, kami atau kita, nahnu. Naam. Kemudian ta'kulu, hiya. Ta'kulu al-bint, dia perempuan. Ini adalah kesimpulan dari al-fi'l al-mudhari'. Kemudian al-fi'l al-amr. Fi'il amr kalau kita lihat, il'ab bil kurati, silakan main dengan bola. Atau bukan silakan, mainlah dengan bola. Itu suruh, perintah. Fi'il amr itu perintah, kata kerja perintah. 6, tidurlah mubakiran, awal-awal. Jangan lama tidurnya, jangan di akhir-akhir tidur gitu. Maka kita faham di sini bahwa kata kerja amr adalah kalau seperti il'ab itu perintah atau suruh, meminta. Jadi il'ab dan nam dan setiap fi'il amr yadullu ala talab. Talab itu meminta. Maknanya ada minta, meminta. Yadullu ala talab fi zaman al-mustaqbal, di masa depan. Karena apa? Il'ab suruh main. Kapan beliau akan mulai main? Setelah bicara saya. Bukan sedang saya bicara, tapi setelah bicara. Atau 6, kapan beliau akan tidur? Setelah bicara saya. Maka meminta main atau meminta tidur dan seterusnya. Jadi setiap kata kerja yaitu namanya fi'lul amr itu maknanya adalah perintah atau meminta untuk melakukan sesuatu. Ini adalah bagian-bagian al-fi'l, kata kerja. Sekarang kalau kita sudah tahu bagian pertama dari kalimat yaitu al-fi'l, dan kita sudah tahu apa maksud dari al-fi'l. Sekarang kita akan mempelajari siapa yang melakukan
al-fi'l itu. Al-fa'il yaitu al-fa'il yang melakukan. Seperti yang tadi misalnya ta'kulu al-bintu. Contoh yang terakhir, ta'kulu al-bintu. Jadi ta'kulu itu berbuatan makan. Dia makan. Jadi ada berbuatan makan. Tapi siapa yang melakukan ta'kulu ini atau al-akl, siapa yang melakukan makan, maka yang melakukan adalah yang namanya al-fa'il. Al-fa'il itu yang melakukan. Siapa dalam kalimat ini adalah al-bintu, putri. Di sini juga tara terbang. Al-usfur, burung. Tara al-usfur. Jadi kita faham ada tara itu adalah al-fi'l. Ya, ada berbuatan terbang. Tara di sini fi'il madhi karena sudah sebelum saya berbicara. Al-usfur adalah burung. Siapa yang melakukan terbang? Adalah al-usfur. Kemudian yalsa'u itu menggigit. Siapa? Al-ba'ud, nyamuk. Al-ba'ud itu nyamuk. Yalsa'u al-ba'udum. Yalsa'u siapa yang melakukan gigit? Ya, al-ba'ud yaitu apa? Yang namanya al-fa'il. Maka al-fa'il di sini kalau kita lihat kata al-fa'il di sini yaitu dalam al-usfur, al-ba'ud, itu adalah namanya ismun marfu'. Fa'il adalah ismun marfu'. Fa'il adalah ismun marfu', dhammah. Di akhirnya ada dhammah. Al-ba'udu, al-usfuru. Maka kita faham bahwa fa'il itu adalah ism, bukan fi'il ya. Ism datang setelah fi'il. Jadi sebelumnya harus ada yang melakukan, harus ada kata kerja, baru disebutkan apa? Disebutkan fi'il. Naam, ismun marfu'un. Naam. Wadalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'l. Kemudian menunjukkan bahwa ada yang melakukan fi'il ini, yang melakukan terbang, yang melakukan gigit. Siapa? Yang melakukan itu adalah kata al-fa'il. Itu yang memberikan siapa yang melakukan. Al-usfur dan al-ba'ud. Ini adalah apa? Adalah maksud dari al-fa'il. Nah, kalau kita sudah tahu siapa yang melakukan, sekarang siapa yang kena fi'il ini? Yang waqa'a alaihi al-fi'l, yang kena apa? Yang kena berbuatan ini. Seperti misalnya apa? Syadda. Syadda itu artinya menarik, tarik. Syadda at-tilmidhu, siswa, al-habla, tali. Berarti di sini kita melihat ada syadda. Syadda itu apa? Fi'il. Fi'il apa? Madhi, karena sudah dilakukan. At-tilmidhu. At-tilmidhu itu apa? Siapa yang melakukan fi'il ini? Berarti at-tilmidhu ismun marfu'un, nama yang berdhamma, marfu', rafa'. Kemudian yang kena tarik itu apa? Mereka menarik apa atau tarik apa? Tarik al-habla, tali. Maka al-habla itu yang kena tarik. Yang kena itu namanya apa? Namanya al-maf'ul bih. Al-maf'ul bih. Jadi setiap sesuatu kena berbuatan, yang melakukan namanya fa'il, yang kena berbuatan ini namanya maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Contoh yang kedua, akala adh-dhi'bu al-kharufa. Akala adh-dhi'bu al-kharufa. Akala makan. Siapa? Al-fa'il adh-dhi'bu, serigala, al-kharufa, domba. Maka di sini siapa yang kena makan, siapa yang melakukan makan, yaitu al-fa'il, adh-dhi'b. Kemudian siapa yang kena makan, yang dimakan adalah al-kharuf, yaitu apa? Domba. Apa yang kesimpulan dari ini, dari dua contoh ini dari al-maf'ul bih, bahwa al-maf'ul bih ismun mansub. Jadi harus maf'ul bih selalu ismun mansub. Mansub berarti harakatnya fathah. Al-habla, al-kharufa. Al-kharufa waqa'a alaihi fi'lul fa'il, kena berbuatan fa'il. Jadi yang melakukan makan al-dhi'ib, serigala. Yang melakukan tarik adalah at-tilmid, siswa. Yang kena tarik itu, yang kena yaitu al-habla, maf'ul bih. Al-kharufa yang kena makan, yang dimakan, yang ditarik adalah al-habla, yang dimakan adalah al-kharufa. Ini adalah hasil dari maksud dari fi'il, kata kerja. Kemudian siapa yang melakukan? Fa'il. Yang kena berbuatan ini adalah al-maf'ul bih. Ini adalah
kesimpulan dari salah satu kalimat dalam bahasa Arab. Sekarang kita akan pindah ke al-mubtada wal khabar. Karena kita sudah selesai dari al-fi'il dan al-fa'il dan al-maf'ul bih. Sekarang bagian dari kalimat bahasa Arab terkadang terdiri dari dua nama, yaitu seperti di sini at-tuffahatu hulwatun, kemudian an-nadhafatu wajibatun. Kalau kita lihat di sini kalimat di sini, al-jumlah di sini dan al-jumlah di sini itu mulai beda sama jumlah yang lain, yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mulai dengan fi'il akala Muhammadun tamran. Jadi akala makan Muhammad tamran, mulai dengan kata kerja fi'il. Tapi kalau di sini mulai dengan at-tuffahatu hulwatun. At-tuffahah adalah ism, ya. Kemudian hulwatun juga ism. Kemudian an-nadhafatu, ya, ismun. Ini juga wajibatun ismun. At-tuffahah apel, hulwatun manis. An-nadhafatu bersih, wajibatun wajib. Itu adalah ism dengan ism. Maka salah satu cara bicara dalam bahasa Arab mulai dengan dua nama. Di sini at-tuffahah kita sudah tahu apa arti at-tuffahah. Tapi kalau kita seperti tadi kita jelasin, kalau kita baca at-tuffahah saja tanpa kita baca yang setelahnya, masih bicara kita belum jelas at-tuffahatu. Kalau kita baca ini saja masih belum tahu apa maksudnya, apa selanjutnya, ya apel, terus apa. Maka perlu jawabannya, yaitu apa? Al-khabar, yaitu hulwatun. Maka kita faham dari sini, atau sebelumnya juga an-nadhafatu. An-nadhafatu. An-nadhafatu di sini juga kalau kita baca an-nadhafah kemudian berhenti, maka belum sempurna bicara, belum ada faedah. Maka ism yang melengkapkan jumlahnya adalah wajibatun. Baru sekarang ada bicara yang jelas atau bicara yang kita fahami. Maka nama yang pertama atau ism yang pertama yang mulai dengan kalimat itu yang disebutkan apa? Al-mubtada. Al-mubtada. Maka al-ismu al-marfu'u fi awalil jumlah. Nama yang marfu, ya harakatnya dhammah, at-tuffahatu. Hulwatun, al-ism marfu' fi awal, di awal kalimat itu disebutkan mubtada, ya, disebutkan mubtada. Kemudian kalau kita baca an-nadhafah juga an-nadhafatu ism, ya, yang pertama yang mulai dalam kalimat yaitu mubtada. Kemudian jawabannya atau penjelasannya atau yang menyempurnakan maknanya itu adalah nama yang kedua, seperti di sini at-tuffahatu hulwatun, ya, dan wajibatun. Itu yang disebutkan al-khabar. Al-khabar. Maka at-tuffahatu hulwatun, at-tuffahah nama marfu' yang mulai di awal kalimatnya. Kemudian nama yang marfu' ism, al-khabar itu ada juga al-ism marfu', ya, datang ma'al mubtada. Ma'al mubtada, datang bersama mubtada, selalu harus datang bersama mubtada, ya, dan datang bersama mubtada menjadikan kalimatnya berfaedah. Jadi al-khabar menyempurnakan kalimatnya sehingga kata yang dulu mulai dengan at-tuffahah saja atau an-nadhafah saja itu menyempurnakan menjadikan kalimat berfaedah. Itu adalah yang disebutkan apa? Yang disebutkan al-mubtada wal khabar. Karena itu yang disebutkan mubtada khabar. Mari kita sekarang pindah ke langkah berikutnya, dan kalimat dalam bahasa Arab itu terdiri dari dua. Ya, dari dua. Ada yang sebutkan al-jumlah al-fi'liyah, ya, al-jumlah al-fi'liyah. Kemudian kita akan mempelajari yang disebutkan namanya al-jumlah al-ismiyah. Nanti kita apa maksud dari al-jumlah al-fi'liyah, apa maksud dari jumlah al-ismiyah. Kalau kita lihat di sini, kalimat ini mulai dengan baka. Baka itu artinya apa? Nangis. Nangis itu sudah di masa lalu karena fi'il madhi di sini. At-tiflu, siapa yang nangis adalah at-tifl fa'il. Berarti itu kalimat di sini mulai dengan fi'il. Yasqutu itu juga fi'il mudhari'. Itu mulai dengan fi'il mudhari' karena mulai dengan ya.
yasqutu, ya, jatuh. Al-thalju, saljun. Khudh al-kitab, fi'il amr, ambillah buku. Nah, di sini kita lihat semua kalimat ini mulai dengan fi'il. Ya, semua disebutkan itu mulai dengan fi'il. Maka kesimpulannya apa? Jumlah fi'liyah atau kalimat fi'liyah itu dalam bahasa Arab yang mulai dengan fi'il. Mulai dengan fi'il, datang setelahnya fa'il yang melakukan, maka itu disebutkan apa? Al-jumlah al-fi'liyah. Maka al-jumlah al-fi'liyah, setiap kalimat mulai dengan fi'il dan fa'il itu dalam bahasa Arab disebutkan al-jumlah al-fi'liyah. Jelas kan? Pasti bahasa Arab itu mudah, apalagi nahwu itu sangat mudah. Jangan dengar dari siapapun nahwu itu sulit. Salah satunya, mungkin orangnya tidak paham atau belajar sama guru yang belum bisa menyampaikan nahwu itu dengan cara jelas. Ilmu itu sangat mudah, apalagi nahwu itu sangat mudah. Jangan dengar dari siapapun nahwu itu sulit. Salah satunya, mungkin orangnya tidak paham atau belajar sama guru yang belum bisa menyampaikan nahwu itu dengan cara jelas. Ilmu itu sangat mudah, yang penting pemateri atau yang menyampaikan adalah memahami ilmunya secara sempurna. Baik, kita pindah ke yang berikutnya, yaitu al-jumlah al-ismiyah, bagian kedua dari jumlah bahasa Arab atau kalimat bahasa Arab. Seperti di sini, ad-daru wasi'atun, ya, ad-daru wasi'atun. Jadi asy-syari'u muzdahimun, muzdahimun. Kita tadi bilang apa? Ada mulai dengan fi'il, itu disebutkan jumlah fi'liyah. Sekarang mulai dengan ism. Ism yang pertama, kalau kalian masih ingat apa namanya? Al-mubtada, yang datang di awal kalimat. Kemudian yang menyempurnakan makna dalam kalimat sehingga kalimat ini menjadi kalimat berfaedah, wasi'atun, sebutkan apa? Itu namanya al-khabar. Al-khabar. Terus ad-daru marfu', wasi'atun marfu', berarti jelas-jelas ini mubtada dan khabar. Asy-syari'u muzdahimun, sama, marfu', asy-syari'u mubtada, muzdahimun khabar, sama. Berarti itu yang disebutkan al-jumlah al-ismiyah. Apa itu al-jumlah al-ismiyah? Al-jumlah al-ismiyah, setiap kalimat yaitu mulai dengan ism. Karena mulai dengan ism, maka itu disebutkan al-jumlah al-ismiyah, mulai dengan ism. Ad-daru ism, asy-syari'u ism, wasi'atun khabar, muzdahimun khabar, itu juga disebutkan ism. Maka setiap kalimat mulai dengan ism, maka itu disebutkan al-jumlah al-ismiyah, mulai dengan ism. Itu saja yang perlu Anda memahami, tidak perlu repot-repotnya. Nah, kemudian kita pindah sekarang ke hal yang terkait dengan fi'il, ya, dengan fi'il. Yang dalam bahasa Arab kita harus tahu bahwa banyak berbicara dalam bahasa Arab kita gunakan kata kerja, dan kata kerja kalau kita berbicara tentang sekarang atau nanti itu biasanya sering kita gunakan fi'il mudhari'. Kita sering gunakan fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu seperti apa? Tadi uridu, ya. Kemudian ahsin, an uhsin, uhsina, yafuz, tuqim, ata'allam. Itu adalah namanya fi'il mudhari', ya. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang maknanya tentang perbuatan sekarang atau masa depan. Kadang fi'il mudhari' itu terdatang apa? Terdatang marfu', kemudian datang mansub, kemudian datang majzum. Sekarang mulai masuk repot-repot, sulit-sulit. Enggak, itu bukan. Kita mulai jelasin mansub. Mansub artinya datang berharakat apa? Berharakatnya fathah. Ya, berarti fi'il mudhari' di sini kita datang dengan harakat apa? Harakat fathah. Apa itu tandanya? Kita lihat. Setiap fi'il mudhari' datang sebelumnya an, atau datang sebelumnya lan, atau datang sebelumnya idan, atau datang sebelumnya kai. Setiap kata ini ketika datang sebelum fi'il, ya, mudhari', maka fi'il mudhari' itu menjadi mansub. Fi'il mudhari' itu jadi mansub, harakatnya berfathah, harakatnya berfathah. Seperti di sini uridu an uhsina.
Uhsina, saya membaguskan atau memperbaiki atau mempintarkan as-sibahata, berenang. Lan yafuza, tidak akan bermenang. Al-kaslan, orang pemalas. Idzan tuqimu indana, jadi kamu tinggal di tempat kita. Itu kalau jawabannya, ini jawabannya ketika bertanyaan, ketika mau bertanyaan, saya mau berkunjung ke rumah Anda atau berkunjung di kota Anda, di negara Anda. Maka jawabannya idzan tuqimu indana, berarti tinggal di tempat kita atau tempat kami. Idzan tuqima indana. Jadi tuqima itu menjadi harakatnya fathah dengan idzan. Berarti idzan itu artinya berarti kamu tinggal di tempat kami gitu. Atau misalnya kalau misalnya saya ada orang bilang sa'akunu aminan, saya menjadi orang ahli amanah, maka saya bilang idzan tarbahu tijarataka, idzan tarbahu tarbaha tijaratuka, berarti beruntung dagangmu. Idzan tarbaha tijaratuka. Kemudian ji'tu kai ata'allama, saya datang untuk kai itu karena atau untuk atau supaya, ata'allama mempelajari atau belajar. Saya datang untuk belajar. Kai ata'allama. Maka kita faham 1, 2, 4, 4 ini adalah 3 atau 4 huruf ketika datang sebelum fi'il mudhari' itu jadi mansub. Lalu majzum, gimana cara untuk majzum? Majzum berarti fi'il mudhari' harakatnya sukun. Dan kalau majzum itu menghapuskan atau maksudnya apa? Mengkuatkan makna, kuatkan makna kata kerja. Apa maksudnya? Jadi fi'il mudhari' itu ada lam, ada la, ada in. Selalu 3 harakat ini kalau misalnya datang sebelum fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' itu menjadi magzum, harakatnya bersukun, Lam itu ya adalah apa? Tiada fi'ilnya di masa yang lalu. Seperti lam yahfaz Muhammadun darasahu. Jadi dari dulu Muhammad tidak menghafal belajarannya, Kalau la itu adalah maksudnya apa? Menghapuskan atau melarangkan yang kita bicara ya sama orang yang kita berbicara. Misalnya kalau kita berbicara sama orang, kita melarangkan orang untuk melakukan perbuatan ini. La ta'kul, jangan makan. Ini adalah kalau datang sebelum fi'il mudhari', sebelum fi'il mudhari'. Nah, ketika terhapus 2 huruf ini sebelum fi'il mudhari', maka otomatis fi'il mudhari' itu berubah menjadi harakatnya marfu' berdhammah, itu marfu'. Kemudian kalau kita lihat contoh yang terakhir, in tajlis, ketika Anda duduk, fi majral ma, di jalur angin, fi majral hawa, di jalur angin, tamrad, maka akan sakit. Kita lihat di sini in ada 1 fi'il mudhari', ada 2 fi'il mudhari'. Kata in di sini itu perbuatannya atau cara untuk menggunakan itu menjazmkan 2 fi'il mudhari'. Jadi setelahnya ada fi'il mudhari' pertama, ada fi'il mudhari' kedua. Nah, fi'il mudhari' pertama itu sebutkan fi'lus syarat. Jadi in syarat. In itu untuk syarat. In syarat. In tajlis, ketika Anda duduk, maka syaratnya untuk Anda sakit, maka jawabnya apa? Tamrad, akan sakit. Maka syarat untuk menjadi sakit, silakan duduk di tempat angin. Nanti masuk angin maksudnya gitu. In tajlis, ketika Anda duduk fi majral hawa, di jalan angin, maka akan jadi sakit. Maka harus ada 2 kata kerja fi'il mudhari'. Yang pertama fi'il untuk syarat, kemudian yang kedua jawab untuk syarat. Nah,
Maka ini tidak bisa dapat sakit kecuali duduk. Maka syarat untuk sakit adalah duduk, seperti kita faham dari kalimat-kalimat ini. Nah, ketika sekarang sudah kita tahu. Tadi sebelumnya nasab, an, lan, idan. Kay sebelum fi'il mudhari' jadi mansub. Kemudian lam, lain sebelum fi'il mudhari' jadi majzum. Jazm harakatnya sukun. Ketika tidak ada kata nasab atau kata jazm, huruf nasab atau huruf jazm, maka kembali normal fi'il mudhari' itu menjadi marfu'. Itu secara normal. Tatiru marfu'. Yanzilu turun. Tatiru terbang. Al-hamamatu burung berbati. Yanzilu menurun. Al-mataru hujan. Yanzilu al-mataru tetap jadi apa? Tetap jadi marfu'. Maka ketika fi'il mudhari' tidak ada sebelumnya huruf apapun maupun huruf rafa' atau huruf nasab, maka itu disebutkan fi'il mudhari' marfu'. Tidak ada yang lebih sulit dari ini. Tidak ada yang lebih mudah dari ini. Ini jangan percaya sama orang yang bilang nahwu itu sulit. Semua mudah. Hanya perlu Anda mengikuti praktik seperti ini. Mari kita lihat yang berikutnya. Nah, berikutnya kita tadi sudah tahu ya, ada yang namanya apa? Al-mubtada dan al-khabar. Dan itu disebutkan apa? Jumlah ismiyah. Contohnya az-zihamu syadid. Di sini ada yang namanya kana wa akhawatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Kana adalah fi'il madhi, kata kerja. Biasanya kana itu ketika datang sebelum atau saudara-saudaranya datang sebelum mubtada wa khabar terjadi perubahan. Tapi ketika mubtada dan khabar tidak ada sebelumnya sesuatu, ya di sini kan az-zihamu syadid, berarti itu normal, tidak ada sebelumnya sesuatu. Maka di sini kana. Saudaranya apa? Sara, laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata. Itu semua fi'il milik waktu. Ya, semua fi'il itu milik waktu. Kana telah jadi, sara menjadi, ya, telah menjadi, laisa bukan, asbaha menjadi di pagi hari. Jadi kita gunakan ini dalam pagi hari seperti contoh yang akan datang. Amsa di sore hari. Jadi terjadian itu telah di sore hari kemarin. Adha di waktu duha. Dhalla, ya, dhalla itu di waktu apa? Di waktu yang sudah kesiangan. Bata itu menginap. Kita lihat praktik. Ketika kana masuk di sebelum mubtada dan khabar seperti di sini, kana az-zihamu syadidan. Padahal tadi di sini az-zihamu syadidun sebelum masuk kana, tapi ketika masuk kana menjadi az-zihamu syadid. Kana az-zihamu syadidan. Sara ats-thawbu qasirun, itu yang normal, belum ada sebelumnya kana atau saudaranya. Maka sara menjadi ats-thawbu, ya, baju, qasiran. Baju menjadi apa? Menjadi qasiran, pendek. Al-amilu nasyitun. Al-amilu nasyitun. Al-amilu nasyitun berarti laisa al-amilu nasyitan. Itu yang perubahannya terjadi. Laisa al-amilu nasyitan, bukan tukang rajin. Nasyit itu rajin. Al-jawu mumtirun. Al-jawu mumtirun. Langit atau udaranya kehujanan. Maka asbaha, lihat asbaha waktu pagi berarti. Kalau asbaha al-jawu mumtiran, enggak berharakat dhammah, mumtiran. Asbaha pagi menjadi udaranya berhujan, kehujanan. Al-amilu mut'abun, tukang capek atau sakit. Amsa al-amilu mut'aban. Amsa al-amilu mut'aban. Biasanya tulis tambah alif gitu. Amsa al-amilu mut'aban. Jadi berubah sebelum mubtada khabar datang amsa. Amsa berarti di sore hari. Jadi beliau dari pagi kerja. Keadaannya amsa al-amilu mut'aban, capek gitu. Jadi datang sore sudah capek gitu. Al-ghamamu awan. Kathifun, tebal. Terus adha,
ya di waktu duha berarti terjadian ini. Al-ghamamu kathifan. Adha al-ghamamu kathifan. Kemudian al-mataru hujan, ghazirun deras. Dhalla al-mataru ghaziran. Dhalla al-mataru ghaziran. Kemudian dhalla itu berarti tetap atau seterusnya. Jadi dari siang sampai sore sampai malam itu masih hujannya deras gitu. Al-maridu muta'allimun. Orang sakit, pasien, muta'allimun, sakit. Naam, berarti bata itu sudah inap. Jadi dari pagi sampai malam sudah waktu nginap. Bata al-maridu muta'alliman. Tambah alif begitu cara menuliskan. Bata al-maridu muta'alliman. Muta'alliman. Ini adalah cara untuk kalau sebelum mubtada wa khabar datang kana atau salah satu saudara. Apa yang terjadi? Mubtada itu menjadi namanya ism kana. Mubtada itu berubah, bukan jadi namanya mubtada tapi menjadinya ism kana atau ism salah satu saudara. Kemudian khabar ka. Nah, khabar kana berarti itu berubah menjadi harakatnya berfathah. Jadi itu jadi mansub. Khabar kana mansub, ism kana marfu'. Nah, ism kana marfu' dan khabar kana menjadi mansub. Jadi yang berubah di sini harakatnya adalah al-khabar, berubah harakatnya dari marfu' jadi mansub. Kalau mubtada tetap marfu' tapi berubah namanya dari mubtada pindah menjadi ism kana. Ini adalah kana wa akhawatah ketika masuk di bagian apa sebelum khabar. Kalau kita sekarang melihat atau kalau berikutnya kita lihat di sini, setiap fi'il dari sini kana, sara, laisa itu fi'il apa? Fi'il madhi. Terus ada juga kana yakunu kun. Yakunu sedang menjadi, kun itu perintah. Sara yasiru sir. Laisa itu tidak, hanya laisa yang tidak bisa menjadi fi'il mudhari' atau fi'il amr, hanya fi'il madhi. Kemudian asbaha yusbihu asbih. Kemudian amsa yumsi amsi. Adha yudhi adhi. Dhalla yadhallu dhall. Bata yabitu bit. Itu semua fi'il mudhari' dan fi'il madhi. Sampai sini kita selesai dari kana. Kita sekarang pindah ke hal yang kedua yang masuk sebelum mubtada wa khabar, yaitu apa? Inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Apa saudaranya? Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Inna, sesungguhnya, anna, bahwanya, ka'anna, sepertinya, lakinna, akan tetapi, laita itu litamani, harapan atau harapan. Laita contohnya akan datang nanti. La'alla, semoga. Naam. Di sini ada mubtada dan khabar. Al-jamalu ism, sabur juga ism. Mubtada dan khabar. Lihat perubahannya sekarang. Inna al-jamalu saburun. Biasanya kan gitu. Tapi ada perubahan. Beda sama kana. Ini yang perlu difokuskan. Inna al-jamala saburun. Tetap ini saburun. Berarti yang berubah di sini adalah al-mubtada yang menjadi ism inna. Bukan menjadi namanya mubtada. Ism inna atau ism anna atau ism ka'anna atau ism lakinna dan berikutnya. Inna al-jamala saburun. Jadi ism inna mansub. Ism inna mansub. Jadi mansub gitu. Saburun khabar. Inna marfu'. Ini adalah yang terjadi pada inna atau pada mubtada wa khabar ketika datang sebelumnya inna atau salah satu dari saudaranya. Naam. Kemudian lihat di sini, kemudian anna al-imtihanu qaribun. Al-imtihanu qaribun. Lihat di sini. Alimtum anna alimtu anna al-imtihana qaribun. Alimtu anna al-imtihana qaribun. Naam. Maka
Inna dan anna itu memberikan makna bahwa ini kepastiannya. Al-jamalu saburun. Inna sesungguhnya al-jamala innal jamala saburun. Alimtu annal imtihana qaribun. Itu memberikan makna bahwa ini benar-benar yakin, enggak ada ragu gitu. Maka menambahkan kekuatan yang kita mau bicarakan, kepercayaan atau keyakinannya. Kemudian kita pindah ke al-ustadu. Al-kitabu ustadun. Al-kitab, buku adalah ustad. Nah, buku adalah seperti ustad. Al-kitabu ustad. Ka'anna al-kitaba ustadun. Ka'anna al-kitaba. Sepertinya. Jadi itu memberikan makna mirip-mirip. Ka'anna al-kitaba ustadun. Jadi buku itu seperti gurunya. Maksudnya seperti ini. Ka'anna al-kitaba ustadun. Maka ka'anna sepertinya gitu. Nah, al-athathu qadimun. Perabotan lama. Perabot rumah, ya, lama. Nah, maka lakinna, lihat di sini, kalau kita lihat al-baitu, misalnya contoh, al-baitu jadidun, rumah baru, jadidun. Lakinna al-athathu qadimun, lakinna al-athatha qadimun, itu yang berubah. Al-baitu jadidun, lakinna al-athatha, bukan al-athathu karena sudah ada lakinna. Al-athatha qadimun, lakinna akan tetapi. Jadi itu namanya dalam bahasa Arab akan tetapi istidrak. Istidrak kembali memperbaiki gitu. Naam, al-istidrak. Apa itu al-istidrak? Al-istidrak adalah kita melarangkan orang yang dengar salah faham. Jadi lakinna, al-baitu jadid, berarti faham, kalau rumahnya baru berarti perabotan otomatis itu baru. Maka kita datangkan lakinna. Lakinna akan tetapi perabotannya lama. Itu maksudnya ya, dari lakinna atau al-istidrak. Al-fakihatu nadijatun. Al-fakihatu nadijatun. Buah matang, ya, buah matang. Berarti kalau al-fakihatu nadijatun, laita. Laita. Laita al-fakihata nadijatun. Jadi berubah ya. Al-fakihata. Jadi mereka atau yang berbicara harap-harap buahnya matang. Tapi kalau al-fakihatu nadijatun itu maknanya udah jelas buahnya matang. Tapi di sini berharap buahnya matang, berarti belum tahu gitu. Laital fakihata nadijatun. Al-kitabu rakhisun. Ya, al-kitabu rakhisun. Al-kitab buku, rakhis murah. La'alla al-kitaba rakhisun. Moga-moga buku murah. Moga buku murah. La'alla, semoga. La'alla, semoga. Maka ada sedikit berbeda antara laita dan la'alla. Jadi itu harapan sesuatu yang jauh, laita. Kalau la'alla harapan sesuatu sesuatu yang dekat gitu, yang akan terjadi pada dekat waktu. Kalau laita harapan sesuatu yang agak jauh atau sulit gitu. Seperti laita syababa ya'udu yauman. Moga-moga masa muda kembali, itu harapan jauh sekali. Ini adalah inna wa akhawatuha. Jadi ada kana wa akhawatuha, ada inna wa akhawatuha. Dan kita sudah paham apa yang terjadi ketika kana datang sebelum mubtada wa khabar dan inna sebelum mubtada dan khabar. Mari kita sekarang lihat harakat yang al-jar atau harakat al-kasrah, ya, al-kasrah. Naam, di sini atau namanya al-majrur. Berarti kasrah itu datang pada Pada ism, ya, pada ism. Seperti di sini nazalal mataru minas sama'i. Nazala, telah turun al-matar, hujan, minas sama, dari langit. Yanzilul jundi, yanzilu menurun, al-jundi tentara, anil hisan, dari kuda. Sarat perjalan, al-masyiyatu binatang, ilal haqli, ke sawah. Yasqutu jatuh, al-thamaru buah, alal ardi atas bumi. Dakhalal mujrimu masuk seorang mujrim itu berkasus, fis sijni dalam penjara, di penjara. Yataqatalu peperang, al-junudu tentara-tentara, bisyuf dengan pedang. Ishtaraitu saya telah membeli, quflan gempok, lil khizanah untuk lemari, lil khizanati. Kalau kita lihat di sini
ada ism sama hisan, haql, ard, sijn, as-siyuf, al-khizanah. Semua ini biasanya harakatnya marfu' kalau sebelumnya nggak ada apa-apa. As-sama'u, al-hisanu, al-haqlu, al-ardu, as-sijnu, as-siyufu, al-khizanatu. Tapi ketika datang salah satu dari huruf yang namanya huruful jar, min, dari, an, juga dari. An tapi dari itu untuk melewati atau melalui. Nah, ila, ke, ala, atas, fi, di, bi, dengan, li, untuk. Itu semua huruf ketika datang sebelum ism ini berubah menjadi majrur. Majrurnya artinya maksudnya harakatnya al-jar berkasrah. Harakatnya apa? Harakatnya berkasrah. Min, an, ila, ala, fi, bi, li. Ya, seperti apa? Seperti ini. Ini adalah jar ism. Itu yang maksudnya apa? Ism al-majrur. Nah, ini adalah jarru al-ism. Tinggal satu hal yang terakhir dalam pelajaran kita hari ini, yaitu an-na'at. An-na'at adalah sesuatu yang sangat mudah dan sering dalam berbicara harian kita ada dalam berbicara, pasti ada. Seperti di sini, an-na'at adalah as-sifah, sifat. Sifatnya gimana? Kita lihat di sini. Kadang di sini ada hadza kitabun mufidun. Semua itu nama ism. Qara'tu kitaban. Coba lihat. Hadza kitabun mufidun. Kita lihat di sini, fokus di sini. Ini adalah kitabun, buku, mufidun, berfaedah. Qara'tu kitaban mufidan. Saya telah membaca buku yang berfaedah. Nazartu, saya melihat, fi kitabin mufidin, di buku yang berfaedah. Kemudian lihat di sini. Tafattahatil wardatu al-jamilatu. Terbuka bunga yang indah. Qataftu al-wardata al-jamilata. Saya telah memetik bunga yang indah. Nazartu, saya melihat, ila al-warda, ke bunga al-jamilati. Kita lihat di sini. Mufidun, mufidan, mufidin. Kemudian al-jamilatu, al-jamilata, al-jamilati. Kok bisa berubah-berubahnya tapi satu kata dan maknanya semua sama. Maka itu yang namanya apa? Namanya an-na'at, as-sifah. Sifat. Sifat untuk sesuatu. Di sini sifat untuk kitab. Kitab. Wardah, wardah, wardah. Apa yang terjadi? Yang terjadi di sini bahwa datang setelah ism yang namanya an-na'at atau yang namanya as-sifah. Maka mufid itu merupakan bahwa ada sifat pada kata yang sebelumnya atau isim yang sebelumnya. Jadi kitab ini memiliki sifat berfaedah, berfaedah. Itu yang disebutkan al-mausuf, yang disifati, al-man'ut, yang disifati. Man'ut dan mausuf sama. Na'at dan sifat sama. Naam. Kemudian apa yang terjadi kalau perubahan pada kata sifah, mufid, mufidan, mufidin, al-jamilatu, al-jamilata, al-jamilatin. Apa yang terjadi? Yang terjadi di sini adalah hadza kitabun mufidun, maka harakatnya selalu mengikuti isim yang sebelumnya. Hadza kitabun, kitabun berarti mufidun, sifat untuk kitab berarti harakatnya harus sama, dhammah. Mufidan berarti harus yang sebelumnya kitaban karena maf'ul bih di sini. Kemudian fi kitabin, isim majrur karena sebelumnya datang fi, baru kita pelajari. Mufidin, maka sebelumnya setelahnya mufid itu datang berharakat kasrah. Sama juga tafattahatil wardatu al-jamilatu, tafattahat fi'il, wardatu fa'il, al-jamilatu adalah apa? Al-jamilatu adalah sifat untuk wardah. Wardah itu indah, maka sifatnya dhammah, harakatnya sama seperti al-wardah. Ikut yang sebelumnya, maka disebutkan pengikut. At-tabi' atau as-sifah itu disebutkan pengikut. Qataftu al-wardata al-jamilata, al-wardata fathah berarti al-jamilah sifatnya fathah. Nazartu ila al-warda al-jamilah ila al-wardati al-jamilati, maka ikut sifatnya, sifat yang sebelumnya sesuai harakat yang sebelumnya. Ini adalah muqaddimah atau hal yang penting Anda mengetahui tentang ilmu nahwu wa sarf atau tentang kaidah bahasa Arab yang membantu Anda untuk membaguskan bicara Anda. Dan ini langkah pertama untuk Anda masuk ke langkah berikutnya untuk ilmu nahwu. Jangan lupa
video ini perlu di-share kepada teman-temannya, karena banyak teman-teman kita merupakan atau perkira ilmu nahwu itu sulit atau kaidah-kaidah bahasa Arab itu sulit. Itu bukan karena ilmunya zatnya sulit, tapi orang yang mengantarkan atau menyampaikan itu mensulitkan atau merasakan sulit, maka saat ngajarkan ke teman itu belum bisa memanfaatkan kepada teman, karena ilmu atau gurunya yang pas itu yang memudahkan ilmu, bukan yang mensulitkan ilmu. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk share ke teman-teman, like untuk mendukung channel kami, karena dukungan Anda sangat berarti bagi saya, karena supaya saya bisa berterus untuk memberikan ilmu kepada kalian. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.